Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Aisyah, NIM 06, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan presentasikan artikel saya. Di sini artikel saya berjudul Gaya Bahasa Romance dalam film Hijab Traveler Love Spark in Korea, karya Asmantia, kajian strukturalisme genetik. Sastra populer adalah sebuah fenomena budaya yang bersifat temporal, serta adanya keseragaman bentuk yang terjadi pada perkembangan sastra di Indonesia. Film Hijab Traveler Love Spark in Korea merupakan salah satu film terkenal. Film ini menjadi salah satu film yang booming dari seorang penulis yang bernama Asma Nadia. Data penelitian ini berupa tuturan tokoh dan kalimat yang masuk dalam kategori gaya bahasa romance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Film berjudul Hijab Traveler Love Spark in Korea karya Asmantia memenuhi kriteria sebagai sebuah karya romance dalam pengertiannya yang paling sederhana. Namun dalam sisi jalan alur ceritanya, situasi awal dan akhir dari film Hijab Traveler Love Spark in Korea memang kurang memenuhi gaya bahasa romansa, tetapi plot-plot yang membangun cerita telah mendukungnya. Kemudian, berdasarkan penokohan tokoh utama dalam romans sudah tergambar pada tokoh utamanya. Yang pertama, pendahuluan. Sastra populer adalah fenomena budaya yang bersifat temporal, serta adanya keseragaman bentuk yang terjadi pada perkembangan sastra di Indonesia, sehingga karya sastra populer tidak banyak yang menyoroti atau bahkan mengaji lebih dalam. Karena dengan sifatnya yang temporal dan adanya keseragaman bentuk, karya sastra populer dianggap rendah daripada sastra serius. Film Hijab Traveler Love Spark in Korea merupakan salah satu film terkenal. Film yang sangat populer, film ini menjadi salah satu film yang booming yang diangkat dari sebuah novel dengan penulis Asma Nadia, seperti film lainnya yang diangkat dari kelihayan Asma Nadia dalam menulis novel. Ada Assalamualaikum Beijing tahun 2013 yang ditayangkan di layar lebar pula. Kemudian novel berjudul Surga Tak Dirindukan pada tahun 2014, sederet penghargaan telah didapatkan seperti penghargaan Adikarya, IKAPI, dan masih banyak lagi. Selain penulis, Asma Nadia adalah seorang hijab traveler. Berdasarkan pengalamannya itu, hadirlah sebuah novel berjudul Hijab Traveler yang terkenal sampai ke layar lebar pada tahun 2016. Film bertema kecintaan namun menyuguhkan unsur agama yang sangat kental. Walaupun itu bukan cerita yang dibawa serius, justru film ini dibawakan dengan bahasa kehidupan sehari-hari yang ringan yang mampu memasukkan unsur agama di dalamnya. Kepiawaian Asma Nadia dalam menggabungkan hal tersebut menjadi hal yang menarik serta menonjol dalam film ini. Hal ini menjadi alasan dilakukannya penelitian bagaimana gaya bahasa romance yang dikatakan hampir mendominasi dan juga menjadi bumbu penyedap film ini, namun mampu memasukkan unsur agama di dalamnya. Terdapat penelitian yang relevan dari beberapa peneliti bahasa, yaitu ada Ashifa pada tahun 2018 mengaji tentang nilai-nilai pendidikan dalam novel Surga Yang Tak Dirindukan, karya Asma Nadia. Diona pada tahun 2019 mengaji tentang cerita romans populer cinta abadi dan pria, wanita dan anak, karya Erik Segal. Manurung pada tahun 2019 mengaji tentang konflik tokoh utama novel perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru Susanto. Pada tahun 2019 mengaji tentang wacana romantis dalam sejarah sastra Indonesia periode kolonial Belanda pada tahun 1900 sampai 1942. Yulianti pada tahun 2019 mengaji tentang tekstual film The Devil in the Black Jeans. Terus ada Safura 2020 mengaji tentang penyutradaraan pada penciptaan film pendek. Viola Widyawati pada tahun 2020 mengaji tentang tema percintaan novel teman tapi menikah dengan teori romance formula. Kemudian juga ada Intan pada tahun 2020 mengaji tentang deviasi formula romance dalam novel Ele Ele Esliu karya Mers Levy. Nah, dari beberapa
penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan. Persamaan yang banyak dijumpai adalah pada subjek penelitian, yaitu cerita, film, atau wacana yang memiliki romansa. Walaupun dalam cerita, film, atau wacana yang berbeda judul, perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah fokus penelitian. Gaya bahasa adalah bahasa-bahasa yang digunakan di dalam karya sastra. Gaya bahasa ini merupakan bagian dari unsur intrinsik di dalam sebuah karya sastra. Wilson Goldman mengatakan dari pemikirannya, unsur intrinsik, fakta sosial, latar belakang pengarang, latar belakang sosial, budaya, serta sejarah masyarakat, semua itu adalah bagian dari strukturalisme genetik. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana gaya bahasa romance yang bisa dikatakan hampir mendominasi dan juga sekaligus menjadi bumbu penyedap dalam film Hijab Traveler Love Sparking Korea karya Asmanadia. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan pengetahuan dalam bidang kesusastraan, khususnya sastra populer. Selain itu, agar masyarakat dapat mengetahui gambaran gaya bahasa romance dalam film sastra karya anak bangsa. Yang kedua adalah landasan teori. Dalam artikel ini menggunakan teori Goldman, di mana di sini dari Wiganti dan Widowati pada tahun 2017, halaman 133, ia mengatakan bahwa teori strukturalisme genetik sebagai upaya penolakan terhadap pendekatan strukturalisme murni. Goldman berpendapat karya sastra bukanlah struktur tanpa arti. Karya sastra merupakan respon pengarang dalam menghadapi realitas sosialnya. Maka dari itu, strukturalisme genetik bisa dianggap gabungan pendekatan struktural dan marxis. Wilson Goldman adalah tokoh yang mengembangkan strukturalisme genetik dalam kajian sastra. Dengan pendekatan ini, Goldman mengklasifikasikan karya sastra dalam dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, posisi karya sastra sebagai ekspresi pandangan dunia secara imajiner. Yang kedua, ada posisi karya sastra sebagai aktualisasi pandangan dunia pengarang dengan menciptakan tokoh, objek, dan relasi imajiner. Kemudian, Wilson Goldman ini menawarkan kajian lebih mendalam sebagai respon terkait pandangan yang menganggap karya sastra adalah karya murni seorang pengarang tanpa terpengaruh oleh dunia yang dihadapi. Hubungan yang terbangun dari realitas sosial yang menjadi pengarang memberikan pandangan dunianya. Pandangan ini yang mendasari penciptaan narasi dalam karya sastra. Dengan begitu, Goldman menawarkan aspek sosial di dalam struktur karya sastra. Bahasa adalah unsur yang terpenting dalam sebuah karya sastra. Menurut Susiati, bahasa disamakan dengan cat warna. Keduanya mempunyai unsur bahan, alat, dan sarana yang mengandung nilai lebih untuk dijadikan sebuah karya. Bahasa sebagai sarana ungkapan dan penyampaian pesan dalam karya sastra. Untuk metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Mengenai gaya bahasa romans pada film Hijab Traveler Love Spot in Korea. Data penelitian ini berupa tuturan tokoh dan kalimat yang masuk dalam kategori romans. Sumber data dalam penelitian ini yaitu keseluruhan tuturan tokoh dalam film Hijab Traveler Love Spot in Korea. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode simak dan teknis simak bebas. Penelitian ini adalah metode teknik dasar yang digunakan teknik pilah. Adapun alatnya adalah daya pilah. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menyajikan hasil analisis adalah teknik penyajian secara informal. Dan untuk hasil penelitian dan pembahasan, ini yang pertama ada gaya bahasa romance dalam film Hijab Traveler Love Spark in Korea. Yang pertama mengenai gaya bahasa romance sederhana. Kriteria sebagai suatu karya romance yaitu apabila ditinjau berdasarkan pendapat menurut Mikhail, film Hijab Traveler Love Spark in Korea ini memenuhi semua kriteria yang dikemukakan. Pertama, menarasikan kisah seorang perempuan atau heroin yaitu Rania dan seorang laki-laki heros yaitu Yeon-kun. Rania seorang hijab traveler berasal dari Indonesia yang melakukan perjalanan keliling berbagai negara untuk mencari dan melihat kebesaran yang tidak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki yang berasal dari Korea. Ia bernama Yeon-kun, di mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan kutipan dialog sebagai berikut. Kamu menjadi membimbingku dan aku suka Rania.
Seperti saya bilang, saya akan berubah hingga pantas untuk menjadi imammu. Ini karena kamu, untukmu. Belum ada resik yang manapun yang menggerakkan hati saya untuk mengubah penampilan. Tutur Yeonkun. Cinta Yeonkun pun tidak bertepuk sebelah tangan. Rania yakin menerima cinta Yeonkun akhirnya, walaupun harus mengalami beberapa ujian seperti kebingungan apakah emang Yeonkun yang terbaik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kutipan sebagai berikut. Apakah kamu mengizinkan saya terbang bersamamu menjadi bagian dari detail masa depanmu? Dan sebelum kamu mengalihkan wajah 5 detik dari sekarang, tolong beri saya jawaban. Tutur Yeonkun. Rania tersipu, tapi satu ongkang kecil yang terlihat sebelum gadis itu memalingkan wajah cukup membuat hati Yeonkun bersorak. Karakteristik gaya bahasa romans dasar yang kedua menurut Michael adalah berusaha untuk bersama walaupun ada masalah yang membuat mereka harus berpisah. Yeonkun berusaha meyakinkan Rania bahwa dirinya serius dan tidak hanya semata ingin mengajak Rania berpacaran. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan sebagai berikut. Kamu tahu, saya tidak ingin pacaran. Saya tahu kamu sudah pernah bilang muslimah berhijab tidak boleh pacaran. Astaga, kamu benar-benar mengira saya akan mengajakmu pacaran. Chungwa bilang kamu baru mau menikah jika usia sudah mencapai 30 tahun atau mungkin 35. Itu benar. Tapi itu dulu sebelum kita bertemu. Kamu percaya kan? Jadi kamu tidak mengajak saya pacaran. Saya kira usia kita sudah cukup untuk menikah. Tidakkah kamu sependapat? Saya akan berusaha menjadi suami yang baik untukmu. Saya akan berubah, kamu akan tahu begitu melihat saya berubah. Ujar Yeonkun. Hal tersebut membuat sebuah keyakinan dan kejelasan hubungan mereka. Selain itu juga membuat Rania menjadi yakin dengan perasaan yang dia rasakan terhadap Yeonkun. Keadaan tersebut menggambarkan karakteristik gaya bahasa romance, gaya bahasa dasar menurut Michael yang kesadaran tentang hal inilah yang mengarahkan keduanya pada komitmen dan harapan untuk hidup bahagia selamanya sampai akhir hayat mereka. Yang kedua ada gaya bahasa romance pada pergaulan. Film The Traveler, Love Spot in Korea, karya Asma Nadia, jika dilihat dari judulnya, terlihat jelas bahwa film ini menceritakan mengenai percintaan. Film yang bertemu percintaan ini biasanya memiliki karakteristik tersendiri terutama pada alur ceritanya. Untuk belajar lebih rinci kesesuaian atau penyimpangan berbagai hal dalam film Hijab Traveler Spark in Korea dari gaya bahasa romansa berkaitan dengan pengeluaran yang dikemukakan Red White dalam Zahrodul pada tahun 2015 dari sekuen yang menurut Red White harus hadir untuk mengonstruksi dalam sebuah romansa. Terungkap bahwa ada 4 elemen dasar romans menurut Michael saja. Dari pemaparan Red White diketahui bahwa Yeonkun yang aktif dalam perjuangan cinta, sedangkan Rania hanya berjuang melalui doa dan konsistennya agar tidak melakukan larangan dalam agamanya. Dalam hal ini, Yeonkun yang aktif berjuang dalam cintanya, Rania walaupun secara tidak langsung dan agresif juga melakukan perjuangan dan menunggu Yeonkun hingga akhirnya timbul sebuah komitmen maupun harapan di antara mereka untuk hidup bersama selamanya. Kemudian ada gaya bahasa penukahan tokoh utama dalam romans film Hijab Traveler Love Spark in Korea. Yang pertama ada penukahan Rania. Berkaitan dengan penukahan dalam romans yang standar yaitu keberadaan sosok tokoh perempuan yang independen, pekerja, dan single income, no boyfriend, absolute desperate. Tokoh utama Rania yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari memang single income. Dia adalah seorang penulis dan hijab traveler yang mendapatkan penghasilan sendiri. Penghasilannya itu bahkan mampu mengubah kehidupan keluarganya. Selain menjadi penulis hebat, Rania juga sering mendapatkan undangan dari sebagian negara mengenai menulis, hingga membuatnya menjadi seorang hijab traveler. Selain menghadiri undangan itu, Rania juga ingin mewujudkan mimpinya seperti tokoh Ibnu Battuta dan Kumalaya Hati, seorang wanita muslim yang keliling dunia untuk mencari pengetahuan dan menyebarkan Islam. No boyfriend, tokoh Rania memang tidak memiliki pacar bukan karena tidak ada yang mau, tapi dalam keyakinan agamanya tidak ada pacaran. Dia hanya menunggu laki-laki yang tepat untuk melakukan taruh dan serius menikahinya. Dan ada absolute spread, tokoh Rania tidak mengalami keputusasaan. Dia mempunyai prinsip selalu berjuang dalam hal apapun. Dia hanya berdoa dan berusaha. Serta ketika
bersikap ketika mendapatkan masalah dalam hidupnya. Hal tersebut terinspirasi oleh cerita ayahnya mengenai Ibnu Battuta dan kaum Malahayati. Aku akan naik kereta ke negeri dengan 1000 kisah sebelum usia 21, saat Rania kehilangan ayah tercintanya dan tidak mampu mengantarkan ke peristirahatan terakhir, sempat membuat Rania akan mengurungkan niatnya untuk traveling lagi hanya untuk menemani ibunya. Dia takut kejadian ayahnya akan terulang lagi pada ibunya. Namun akhirnya Rania menyadari dan tidak terjebak dalam situasi itu. Dia mendapat dorongan dari ibu dan kakak-kakaknya serta memasrahkan semuanya kepada Allah dan berdoa. Akhirnya dia bisa melewati masalah itu dan tidak sampai pada keputusasaan. Di mana di sini terbukti dalam ungkapannya, segala sesuatu milik Allah, bahkan nyawa yang melekat di badan jika masih menjadi milik, insya Allah akan kembali. Jika Allah ingin mengambil, itu pun haknya. Seperti ketika dia memanggil ayah pulang, isi hatinya tiba-tiba perasaan sedih menggerogoti. Dia masih berjuang untuk benar-benar mengikhlaskan kepergian ayahnya. Rania tersenyum sendiri, ikhlas, semoga Allah menguatkan. Jika dilihat dari ketiga karakteristik tokoh utama perempuan dalam romans formula, menurut Priyatna, dua karakteristik tergambarkan pada tubuh Rania, yaitu single income dan no boyfriend. Namun karakteristik terakhir yaitu absolute friend tidak tergambarkan pada tubuh Rania. Yang kedua ada penokohan Yeon Kun mengenai tokoh laki-laki menurut Red White dalam bukunya Intan 2019. Dalam romansa ada dua perspektif standar yang selalu dihadirkan. Pertama, dia harus memiliki status teladan atau luar biasa untuk menjadi pahlawan. Kedua, laki-laki itu pada awalnya jahat dan kemudian bertobat karena mengalami pembelajaran. Tokoh Yeon Kun yang diperankan oleh Morgan memiliki penokohan dalam formula romansa yang pertama yaitu memiliki status teladan dan luar biasa untuk menjadi pahlawan. Walaupun secara penampilan Yeon Kun justru terlihat seperti seorang preman dengan rambutnya yang panjang. Tokoh Hyun Kun dalam film ini cenderung menuju ke perspektif yang pertama, yaitu memiliki status teladan atau luar biasa untuk menjadi pahlawan. Penampilan Hyun Kun memang terkesan urakan seperti preman dengan rambut gondrongnya, namun di balik itu ternyata dia mempunyai sifat yang suka menolong serta bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Kesimpulan dari artikel ini, pembahasan di atas ini memberikan kesimpulan bahwa di dalam film Jack Traveler, Love Spark in Korea, karya Asmanadia memenuhi kriteria sebagai suatu karya romans dalam pengertiannya yang paling sederhana. Namun dari alur ceritanya, situasi awal dan akhir dari film Jack Traveler, Love Spark in Korea ini memang tidak memenuhi formulasi romansa, tetapi plot-plot yang membangun cerita telah mendukungnya. Hal ini menurut Mikhail, film ini hanya memenuhi beberapa elemen dasar romans formula. Dan berdasarkan penukahan tokoh utama, film romansa formula sudah tergambar pada tokoh utamanya. Namun terdapat perkembangan pada cerita ini. Tokoh utama perempuan tidak harus mengalami kesusahan saat mengalami masalah, namun dia bisa menyelesaikannya sendiri menggunakan keimanannya. Dan ini untuk daftar pustaka dalam artikel ini. Sekian presentasi saya mengenai artikel yang berjudul Gaya Bahasa Romance dalam film Hijab Traveler Horseback in Korea karya Asma Nadia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.